Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fa'dal jadd munkad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, jemaah kajian Rabu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis kita. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih di kitab wasiat ya. Bab tentang wasiat, kita kemarin sudah membahas di muqaddimahnya yaitu ya, wasiat di permulaan dahulu disyariatkan, kemudian di nasakh atau dihapus hukumnya dengan hukum waris ya. Sehingga masih dianjurkan untuk melakukan wasiat, tidak sampai derajat wajib ya. Kemudian juga disebutkan beberapa rukun wasiat ya, yaitu sesuatu yang dijadikan wasiat, ada yang mewasiatkan dan orang yang diberi wasiat ya. Kemarin kita sampai kepada fara' ya. Kita juga sebutkan kemarin wasiat itu boleh dilakukan dengan berbagai bentuk. Di antaranya kemarin apa? Boleh berjangka ya. Untuk waktu tertentu, boleh untuk selamanya ya. Kemudian boleh wasiat dalam bentuk pemanfaatan barang ya. Boleh wasiat tentang barang itu sendiri ya. Kemudian boleh juga berwasiat akan sesuatu yang majhul, yang tidak jelas ya. Begitu juga untuk sesuatu yang tidak ada wujudnya saat itu ya. Ada barangnya tapi tidak ada wujudnya, seperti apa? Kemarin kita sebutkan burung yang terbang ya, atau tidak ada di tempat tersebut, diambil orang ya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah kembali lagi, maka itu saya wasiatkan untuk kamu. Nah, itu diperbolehkan. Far'un awsalahu bihamli jariyatin ya, fa'alqat janinaha bijinayati janin fal arsyu lil musalahu bi khilafil bahimah. Ini tentang anak ya, anak dari budak. Ini saya tidak terlalu paham untuk budak. Far'un qala awsaitu laka bihadhihi ad-dabah wa hiya milku ghairihi. Ini permasalahan. Perkataan seorang mewasiatkan tentang sesuatu yang tidak dimiliki. Seperti saya wasiatkan kuda ini untuk kamu, misalkan. Ya. Ini ada kudanya orang tapi ya. Ini saya wasiatkan untuk kamu. Ya. Bagaimana kalau nanti suatu saat dia jadi milik saya, maka saya wasiatkan untuk kamu. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi ini masih punya orang ya, tapi saya wasiatkan untuk kamu nanti seandainya itu milik saya ya. Nah, ternyata kemudian apa? Dia berhasil membelinya atau memilikinya. Kemudian dia meninggal, maka itu jadi kuda wasiat. Ya, seperti itu. Nah, ini ulama berpendapat, boleh tidak perkataan semacam itu ya. Padahal saat terjadinya wasiat, kuda itu masih milik orang lain. Tapi dia mempersyaratkan, ya, pakai kata syarat, ya, kalau nanti jadi milik saya. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Imam Ghazali mengatakan tidak sah wasiat ketika itu. Kenapa? Statusnya masih punya orang. Ya. Seandainya kami bolehkan itu wasiat model seperti itu, ya,
Niscaya apa? La ada ila anna syai'al wahid yakunu mahalan li tasarruf itsnaini wa huwa mumtani. Ini pembahasan usul seperti ini nih, ya. Kalau seandainya kami bolehkan wasiat model seperti itu, tentu satu benda yang dimiliki orang itu boleh diperlakukan oleh dua orang yang berbeda, ya. Harusnya satu benda itu milik satu orang, ya kan? Yang boleh memperlakukan benda ini hanya satu orang. Seandainya kami bolehkan wasiat model seperti itu, tentulah itu konsekuensinya satu benda tersebut boleh dikuasai oleh dua orang. Padahal apa? Ini hanya milik satu orang. Ya. Yakunu mahalan li tasarruf itsnaini wa huwa mumtani. Dan yang seperti itu tidak diperbolehkan di dalam usul fikih. Nah, maka tidak sah. Ya. Akan tapi pendapat yang kedua, nah, ini yang dikuatkan pemilik kitab dan diantara Imam Nawawi yang merojihkan, yang seperti itu sah-sah saja. Ya. Seandainya barang tersebut belum dimiliki, kemudian mewasiatkan dengan syarat, maka itu wasiat yang sah. Ya. Seperti misal ada ayah, bukan ayah, ada seseorang kemudian apa? Bersama temannya atau bersama sahabatnya katakanlah. Saya kalau lewat sini ini lihat rumah ini misalkan, atau lihat apa kendaraan ini, saya kok pengen ya. Seandainya nanti ya, saya pengen kasih hadiah kamu, ya, tapi saya belum punya uang. Nanti seandainya saya punya uang, kemudian saya punya bisa beli motor ini ya, nanti saya wasiatkan motor itu untuk kamu. Ya. Maka perkataan ini atau wasiat ini sah dalam pandangan yang kedua di antara Imam Nawawi. Kenapa? Karena kita katakan kemarin jelaskan bahwa berwasiat dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya itu sah. Ya. Maka yang seperti ini juga yang semisal dengan hukum tadi yaitu sah. Ya. Dan ini lebih mendekati wallahu ta'ala a'lam. Miqdarul wasiyah. Nah, qara'ta? Nah, bakil ba'du. Bakil warasa. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin. Miqdarul wasiyah, kadar dari wasiat. Ya. Qala wa hiya min ats-tsulusi fa in zada waqafa ala ijazatil warathah. Dia ya, kadarnya adalah 1/3 ya. Maksudnya maksimal ya. Maksimalnya wasiat itu berapa? 1/3 yang diperbolehkan. Fa in zada, kalau lebih dari 1/3 dari harta si mayit, waqafa ala ijazatil warasah, maka ini tergantung kepada izin dari ahli waris. Dalam mazhab Syafi'i, ini pendapatnya Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i mengatakan sah wasiat lebih dari 1/3. Syaratnya satu, ahli warisnya mengizinkan, bersepakat untuk mengizinkan. Wala tajuzul wasiyatu lil waris illa ayyujizha baqil warathah. Kemudian yang kedua, ini juga permasalahan dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Ada hadis menerangkan, Nabi mengatakan apa? La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena mereka memiliki jatah apa? Warisan. Jatah warisan ya sudah, jangan ditambah dengan wasiat. Itu bisa menyebabkan apa? Ketidakadilan antara ahli waris. Tapi dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan dengan syarat. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris illa kecuali ayyujiza baqil warathah, kecuali sisa dari ahli waris yang ada itu mengizinkan. Ya. Misalkan dari 5 ahli waris, ya, ternyata
si mayit ini mewasiatkan satu khusus ya untuk salah satu dari 5 orang ini. Ya, di dalam hukum asal maka tidak boleh salah satu dari 5 ahli waris ini mendapatkan wasiat. Kenapa? Dia sudah mendapatkan harta warisan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau ternyata memang tetap diwasiatkan bagaimana? Dia tidak boleh mendapatkan kecuali si 4 yang lain ini apa? Menyepakati untuk mengizinkan. Maka yang demikian baru diperbolehkan. Baik. Tajuzul wasiyah bi thuluthil mali ba'dad dain. Boleh hukumnya mewasiatkan dengan kadar 1/3 harta setelah dikeluarkan harta hutangnya. Harta untuk melunasi hutang. Ya, jadi seorang meninggal kemudian apa? Meninggalkan harta warisan. Harta warisan itu menjadi hak siapa? Ahli waris. Sebelum menjadi hak ahli waris dikeluarkan 2. 1 untuk membayar hutang, 2 untuk apa? Menunaikan wasiat. Baru setelah itu sisanya untuk ahli waris. Ya. Tentunya dengan apa penyelenggaraan jenazah dan seterusnya itu ya. Baik. Wasiat itu boleh 1/3 dari harta tersisa tadi setelah dikeluarkan harta untuk melunasi hutang si mayit. Ya. Dan di sini mazhab Syafi'i bersandar dengan apa? Hadis Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu an, yang dia berwasiat kepada Nabi SAW ya, dengan 1/3 hartanya. Jadi sahabat ya berwasiat nanti kalau meninggal 1/3 dari hartaku untuk Nabi, khusus untuk Nabi. Ya. Dan yang 2/3 untuk ahli warisnya. Maka ketika beliau meninggal, Nabi diberi jatah 1/3. Tapi Nabi SAW mengembalikan harta tersebut dan dibagikan kepada ahli warisnya semua. Wallahu alam. Tapi ini hadisnya menurut takhrij di sini dhaif ya. Hadisnya dhaif di Irwaul Ghalil. Tapi ala kulli hal ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i. Mungkin ada hadis yang lain, wallahu alam. Tapi intinya apa? 1/3 ya, batas maksimal ya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin meninggal apa? Beliau ingin mewasiatkan setengah dari hartanya, maka Nabi melarang ya. Melarang. Kemudian apa? Sampai kemudian angka 1/3, maka Nabi mengatakan ats-tsulutsu wa-tsulutsu katsir. 1/3 saja. Dan 1/3 itu sudah banyak. Ya. Kasihan ahli waris nanti apa? Dibagi enggak mungkin satu orang bisa jadi tidak dapat 1/3 ya. Nah ini dapat wasiat 1/3 sendiri gitu. Dan 1/3 itu sudah banyak ya, sudah banyak. Wa sawa'un kana al-musi 'aliman biqadri malihi aw jahilan fa in zada 'ala thuluth kama idza awsa bi nisfi malihi fa hal yatasihul wasiyah. Dan ini berlaku ketika orang yang mewasiatkan tadi itu tahu jumlah semua hartanya atau tidak tahu. Ya. Maka 1/3 diperbolehkan. Kalau lebih dari 1/3, seperti contoh setengah harta saya untuk fulan, atau setengah harta saya untuk bangun masjid, untuk beli tanah, untuk itu dan seterusnya. Ya. Boleh atau tidak? Setengah ya. Maka di sini ada 2 pendapat. Ya. Yang pertama tidak sah, ya, tidak sah. Dan ini ya, kalau salah ini pendapatnya mazhab Hambali ya. Ini lebih hati-hati. Kenapa? Nabi itu dulu melarang Sa'ad bin Abi Waqqas ya, berwasiat lebih dari 1/3.
Dan dalam usul fikih ya, nah, ini perbedaan antara Hambali dan Syafi'i di antaranya adalah ini. Wan nahyu yaqtadil fasad ya. Adanya larangan dalam nas teks hadis atau Al-Qur'an ya, larangan. Konsekuensi dari larangan itu apa? Terkadang konsekuensi dari larangan adalah fasad atau batalnya apa? Akad tersebut ya. Batalnya akad yang dilarang. Dan ini menjadi di antara apa? Perbedaan yang sangat masyhur ya di kalangan ulama antara usul fikihnya Hambali dan Syafi'i, yaitu apa? Imam Ahmad mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad ya. Adanya larangan itu konsekuensinya adalah batalnya akad. Seperti contoh, kita ambil contoh yang mudah itu dalam fikih, jual beli di masjid ya. Jual beli apa di masjid? Boleh enggak jual beli di masjid? Hah? Loh, enggak boleh atau enggak? Boleh. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Nabi melarang. Jual beli di adzan kedua hari Jumat. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Dan itu ada larangannya dari Nabi SAW. Di Quran juga enggak boleh. Nah, itu adanya larangan ya. Ketika seorang melakukan larangan tadi, akadnya itu sah atau tidak? Dalam usulnya Hambali, kaidahnya adalah an-nahyu yaqtadil fasad. Konsekuensi dari adanya larangan adalah batalnya hal yang dilarang. Maka jual belinya apa? Batal alias tidak sah. Ada orang jual beli di masjid, dalam mazhab Hambali haram itu ya, uangnya. Barangnya juga haram. Kenapa tidak boleh? Ada orang jual beli di adzan kedua hari Jumat ya. Sudah waktunya Jumatan tapi masih jual beli. Padahal Allah mengatakan wadharul bai', tinggalkan jual beli. Lah kok ngelanggar? Ya. Tetap jual beli. Dalam mazhab Hambali itu apa? Haram, tidak sah, batal, sehingga apa? Ya, uang yang dihasilkan juga haram. Namun dalam mazhab Syafi'i ini disebutkan di sini juga ya. Wasahihu as-sihah. Yang benar adalah sah. Ya, karena dalam kaidah mereka apa? An-nahyu la yaqtadil fasad. Larangan itu tidak selalu berkonsekuensi apa? Batalnya akad. Nah, ini kalau jabarkan sebetulnya panjang ya. Nah, ini bahasan seperti bahasan usul fikih ya, bikin pusing. Tapi ala kulli hal mazhab Syafi'i menganggap apa? Tidak batal ya, alias sah. Maka konsekuensinya apa? Ya seperti tadi. Seperti jual beli di masjid ya. Itu memang dilarang, bukan berarti dianjurkan ya, itu dilarang. Tapi kalau seandainya terjadi sah atau tidak, mereka mengatakan sah walaupun mereka berdosa. Kenapa? Melanggar larangan. Ya, melanggar larangan Nabi. Mereka dosa, tapi akadnya sah atau tidak jual belinya? Mereka mengatakan sah. Kenapa? Karena rukun dari akad jual belinya terpenuhi. Ya, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang. Itu semua terpenuhi. Kalau itu semua terpenuhi, akadnya sah. Walaupun ada larangan, maka dia berdosa dari sisi larangan, tapi akadnya tetap sah seperti itu. Ya, tapi ala kulli hal yang lebih hati-hati adalah kita menghindarinya, ya, keluar dari khilaf para ulama, keluar dari khilaf para ulama. Dan ini menjadi pengingat juga kepada orang-orang awam, ya, jangan terkadang orang itu mencari kemudahan, ya, mencari kemudahan, mencari enaknya lah. Bukan kemudahan, mencari enaknya, sehingga ada tahu larangan tidak berkonsekuensi batalnya akad, tapi malah justru dilakukan
Ya. Ya, ulama berbeda pendapat dalam hal apa batasan dari masjid di mana mereka tidak boleh dilakukan jual beli di situ. Ulama beda pendapat. Tapi ala kulli hal yang hati-hati ya. Dulu pernah dibahas juga di fikih sini, halaman masjid masuk masjid. Ya. Jadi tanah yang diwakafkan untuk masjid itu termasuk apa mas? Masjid. Walaupun nanti ada pembahasan boleh nggak jual beli di halaman masjid? Nah, itu ada bahasan sendiri. Dan ulama memang khilaf di situ. Ya. Tapi ala kulli hal. Tidak. Yang terkena larangan hanya laki-laki yang wajib melaksanakan Jumatan. Musafir tidak kena. Maka yang jualan makanan ya untuk para orang yang safar misalkan ya gampangnya saya ini di tol lah gampangnya. Nah, itu insya Allah sah. Akan tapi tetap ya untuk kehati-hatian dan untuk syiar itu lebih baik apa? Dibatasi, lebih baik dibatasi. Sedang Jumatan itu lebih menunjukkan apa? Syiar. Walaupun apa? Lebih aman memang apa? Memastikan yang bertransaksi itu bukan orang yang terkena kewajiban Jumat. Begitu pula ibu-ibu boleh nggak jual beli ketika orang-orang laki-laki pada Jumatan? Boleh, ya, boleh. Yang tidak boleh adalah ada laki-laki tidak Jumatan kemudian beli. Nah, itu tidak boleh dilayani. Ya. Tapi kalau sama ibu-ibu, ya itu boleh. Sama anak kecil boleh. Sama orang yang tidak terkena kewajiban Jumat boleh. Taib. Dohir hadis wallahu alam. Wallahu alam. Anda tidak tahu. Kalau disebutkan, kalau tidak salah ingat saya, malaikat itu menjaga di pintu gerbang, ya, malaikat menjaga di pintu gerbang. Maka wallahu alam apa batasnya gerbang fisik ini atau batas masjid, wallahu alam. Ya. Tapi ya dohirnya ketika masuk menginjakkan kaki di tempat sholat. Ya. Bukan di parkiran seperti itu. Parkiran itu masuk masjidnya. Tapi kan bukan untuk sholat. Ya kalau sudah masuk ya lantai untuk apa diselenggarakan sholat itu sudah berlaku. Allah alam. Baik, sampai mana tadi? Nah, kalau berwasiat lebih dari setengah harta, lebih dari sepertiga, ya. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, syaratnya apa? Syaratnya dengan seizin ahli waris. Misalkan seperti ini, bapak, ya alhamdulillah bapaknya berada, ya. Dikumpulkan anak-anaknya, ya, alhamdulillah anak-anak, ya, bapak punya harta. Nanti seandainya saya meninggal, saya pengen setengah itu, saya pengen ngamal bikin masjid. Saya pengen ngamal bikin apa? Pondok misalkan. Setengah dari harta saya insya Allah untuk kalian itu sudah cukup, sudah lebih misalkan. Tapi setengahnya saya pengen betul-betul buat amal. Ya. Seandainya nanti kemudian meninggal, ya, ada ahli waris yang tidak terima, itu tidak dilakukan. Ya, tidak dijalankan wasiat tersebut. Yang dijalankan hanya batas maksimal, yaitu sepertiga saja. Kelebihan dari sepertiga balik lagi ke haknya ahli waris. Tapi kalau mereka semua sepakat gak popo ki karepe bapak, ya, biyen apa pengen tenanan, nah iki alhamdulillah awak dhewe entuk warisan, iki setengahnya mbok yo apa kita bersepakat bapak karepe dipenuhi. Maka
Yang demikian dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, ya. Diperbolehkan. Tip. Wa jusihha annaha wasiyatun sadafat milkaha. Ya, kenapa dikatakan sah? Karena memang itu, ya ini kaidah asal bahwa harta itu harta milik si mayit, ya. Wa inna ma ta'alaqa biha haqqul ghairi fa asbabi syakhs al-mashfu'. Thumma raddu al-ijazah la yakunani illa ba'dal maut, ya. Dan kesepakatan izin atau tidak mengizinkan itu berlaku ketika memang sudah meninggal. Kalau belum meninggal ya tidak berlaku, karena itu masih di tangan bapak, ya. Kalau mau bapak ya mewakafkan saat itu juga, ya, sebelum meninggal, maka tidak jadi perdebatan antara ahli waris. Walau lam yakun lahu warithun batalatil wasiyah fi ma zada ala thuluth. Kalau tidak punya ahli waris, maka wasiatnya batal, ya. Yang mana lebih dari sepertiga. Yang mana lebih dari sepertiga maka batal. Kenapa? Li'annal ansori. Karena dulu ada kisahnya. Ada sahabat dari kalangan Ansor, a'taqasid tata'abudin fajazza'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ajza' fa'ataqatsnaini wa araqa arba'an. Ada seorang sahabat di kalangan Ansor membebaskan budak 6 orang, ya. Membebaskan budak 6 orang. Maka Nabi membaginya menjadi 3. 2, 2, 2, ya. Maka Nabi melepaskan yang 2, ya, dan tetap membiarkan status yang 4 itu sebagai budak. Qala al-ashab lam yakun lahu warithun illau kana lahu warithun lawaqafu ala ijazatihim. Yang ini saya tidak terlalu paham, wallahu taala alam, ya. Jadi bagaimana status harta orang yang tidak punya ahli waris? Maka kembali ke baitul mal. Kembali kepada baitul mal. Jadi apa istilahnya saya lupa. Orang yang tidak punya siapa-siapa, ya, jadi al-wahid, tidak punya siapa-siapa, ya, itu hartanya kembali kepada baitul mal. Wal tustahabul wasiyah bitsuluts, ya, apakah disukai wasiat dengan sepertiga harta? Nudzir. In kana warasatu agniya imma bimalihim aw bima yahsuru min thulutsail tarikah istahabba an yastawfiya thuluts. Dilihat kapan sepertiga harta itu menjadi mustahab. Berwasiat dengan sepertiga harta itu menjadi apa? Mustahab atau disukai. Dia harus melihat. Jadi ini yang disebut dengan kepekaan sosial, ya. Kepekaan kebutuhan keluarga ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan mayit, ya. Sehingga apa? Tidak menimbulkan sengketa, tidak menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara keluarga. Jadi dikatakan disukai berwasiat dengan sepertiga harta kalau anak-anaknya atau ahli warisnya itu sudah berkecukupan. Kalau mereka dilihat sudah cukup, ya, sudah kaya-kaya, baik secara asalnya atau nanti kaya gara-gara harta warisan, mereka kalau dapat warisannya sudah kaya raya, cukup. Maka sepertiga ketika itu menjadi mustahab, ya. Tapi kalau dilihat, ya, mereka orang tidak punya, ya, kemudian nanti dibagi ini warisannya banyak, ahli warisnya banyak, nanti dapatnya cuma ya cukup lah, tapi tidak terlalu, masih kurang. Maka sepertiga di situ tidak menjadi mustahab, ya. Silakan dikurangi, ya. Tapi intinya apa? Seorang yang ingin meninggalkan wasiat itu harus peka, ya, harus peka.
Wa in kanu fuqara istahaba alla yastawfiya thuluts. Ya, kalau mereka kekurangan, apalagi fakir, maka tidak disukai untuk tidak sampai kepada sepertiga. Ya. Liqadiyati Sa'ad qala Ibn Sabbagh fi hadhil halah yusi birrubu' fama dunahu. Berkata Ibn Sabbagh, salah satu ulama, yang demikian seperti ini kasusnya itu cukuplah bagi dia seperempat, ya, atau kurang dari seperempat, ya. Intinya apa? Si mayit bisa menunaikan wasiat untuk bekal dia mencari pahala, ya, tapi juga ahli warisnya tidak terlunta-lunta gara-gara apa? Kekurangan harta warisan. Wa qala al-qadhi Abu Thayyib, in kana warathatuhu la yafduru maluhu an ghinahum fal afdhu alla yusi. Ya. Berkata Abu Thayyib, kalau memang mereka benar-benar ndak bisa kaya, ya. Intinya apa? Uangnya masih kurang-kurang, ya. Yang afdol di sini ndak usah pakai wasiat. Ya sudah, biar itu dihabiskan untuk harta warisan saja. Intinya apa? Ini tergantung kepada kondisi masing-masing, ya, dan seorang itu lebih tahu terhadap kondisi keluarganya. Wa atlaqa Rafi an-naqs al-thuluth li khabar Sa'ad wa liqauli Ali radhiyallahu anhu lian usiya bil khums ahabbu ilayya min an usi bir rubu'. Imam Rafi'i mengatakan kurang dari sepertiga itu lebih baik, ya. Kenapa? Karena hadisnya Sa'ad. Nabi mengatakan mensifati sepertiga itu apa? Dengan sepertiga itu sudah banyak, ya. Sepertiga itu sudah banyak. Seolah-olah Nabi mengatakan kalau kurang lebih dari itu lebih baik, seperti itu, ya. Dan juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya aku berwasiat lebih dengan 1/5 harta, itu lebih aku sukai dibanding dengan 1/4 harta. Dan 1/4 harta itu lebih aku sukai dibanding 1/3 harta. Ya, intinya apa? Kurang dari 1/3. Wa tafsilul awal huwallazi jazama bihi fi tanwi wa qara'a al-Nawawi. Taib. Ala kulli hal disesuaikan dengan kondisi keluarga, ya. Ini harus peka, ya. Kepekaan sosial dari orang yang meninggalkan harta tadi. Wal tasihul wasiyah li waris. Ya, ini yang poin kedua tadi. Sah tidak hukumnya wasiat itu ditujukan ke ahli waris. Kita katakan tadi apa? Ahli waris itu mendapatkan harta warisan. Boleh enggak sekarang dia sudah dapat harta warisan juga mendapatkan wasiat? Jadi double, ya. Ada khilaf di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan la tasih, sama sekali tidak sah, ya. Kenapa Nabi mengatakan tadi kita sebutkan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini larangan juga, ya. Berarti konsekuensinya apa? Dalam pendapat pertama tadi konsekuensinya tidak sah. Kalau dilakukan ya tidak sah, dibatalkan, ya. Karena dia mendapatkan harta warisan, sudah cukup, ya. Wal asahu sihah, ya. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, ya. Maksudnya mazhab Syafi'i mengatakan sah, ya. Sah dengan syarat. Syaratnya apa? Sisa dari ahli waris yang ada itu mengizinkan wasiat tersebut untuk salah satu dari mereka. Intinya apa? Izin. Dan ini terkadang banyak di masyarakat kita, ya. Wes gak apa-apa, aku ngalah, gitu kan. Iya. Jadi ya, alhamdulillah saya sudah cukup ini untuk si adik sing bontot biasanya. Itu yang mungkin agak kurang, ya. Gak apa-apa, wes saya ngalah dari hak saya, wes buat si fulan. Nah, biasanya terkadang di sebagian masyarakat seperti itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i sah yang demikian, ya.
Liqauli alaihi salatu wassalam, la tajuzul wasiyah li warith illa ayyasha al-warathah. Ini hadisnya dhaif juga ya. Ya, hadis disandarkan kepada Nabi tapi hadisnya dhaif. Ya. Apa hadisnya? Tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkan. Wallahu a'lam. Far'un al-hibatu lil warith kal wasiyah lahu. Tadi wasiat ya. Kemudian hibah. Bagaimana kalau hibah? Dulu sudah kita singgung ya. Hibah untuk ahli waris. Nah, maka hukumnya seperti wasiat. Ya. Wa kadzalika dhamanud dain anhu li ajnabin wa talaqal iraqin an al-wasiyah li abdil warith kal wasiyah lahu. Tafarun al-idbar bi kauni warithan inda maut. Tapi ini tidak begitu ini. Tapi pada kulihal, alhamdulillah kita sudah membahas tentang mikdar atau kadar dari wasiat. Maksimalnya berapa? Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya. Dan wasiat ini biasanya digunakan untuk mencari apa? Pahala, ya, atas amalan-amalan yang tertinggal dan ditasarrufkan pada bidang-bidang yang memang apa? Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya adalah hal-hal yang mubah, minimalnya hal-hal yang mubah dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjut ke syarat-syarat orang yang berwasiat dan kemudian syarat orang yang diberi wasiat. Wallahu ta'ala alam. So masih 2 pertemuan lagi wasiat, baru kemudian ke kitab nikah. Mudah-mudahan sebelum Desember ini ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.